Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ijmaika Nugraha dari TF 902, kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dasar desain teknik dengan judul Analisa Pengaruh Intensitas Kendaraan terhadap Kebisingan di Gate Telkom University. Langsung saja di latar belakangnya. Kebisingan dari kendaraan merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan yang sering terjadi, terutama di area keluar masuk seperti gate kampus. Setiap gate memiliki kondisi dan volume kendaraan yang berbeda, sehingga kemungkinan menghasilkan tingkat kebisingan yang berbeda pula. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran untuk mengetahui tingkat kebisingan di masing-masing gate serta membandingkannya. Hasil pengukuran ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kebisingan di area tersebut dan menjadi dasar evaluasi lingkungan dengan hukum yang tertera pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 dengan baku tingkat kebisingan pada kawasan pendidikan adalah 55 dBA dengan toleransi 3 dBA, sehingga ambang batas yang masih dapat diterima adalah 58. Pada rumusan masalahnya, di sini kita ada 4 pertanyaan, yang dimana pertanyaan pertama itu ada berapa besar tingkat kebisingan yang terukur di area gate 1, gate 2, gate 3, gate 4 di Telkom University. Untuk pertanyaan kedua, ada bagaimana pengaruh volume kendaraan, sepeda motor, dan mobil terhadap tingkat kebisingan di masing-masing gate. Selanjutnya ada apakah terdapat perbedaan tingkat kebisingan yang signifikan antara gate 1 sampai gate 4. Nah, yang terakhir, apakah tingkat kebisingan di keempat gate tersebut telah melebihi baku mutu yang ditetapkan pemerintah untuk kawasan pendidikan, yaitu 55 dBA dengan toleransi sampai 58 dBA. Tujuan penelitian ini, yang pertama kita memperoleh data tingkat kebisingan di area gate, yang kedua mengetahui hubungan volume kendaraan dengan kebisingan, yang ketiga membandingkan kebisingan antara gate 1 sampai gate 4, dan yang terakhir mengetahui kesesuaian dengan baku mutu lingkungan. Next. Di sini ada hipotesis. Untuk hipotesis 0, itu tidak ada perbedaan tingkat kebisingan antara gate 1 sampai gate 4. Dan hipotesis 1, ada perbedaan tingkat kebisingan antara gate 1 sampai 4 yang dipengaruhi oleh jumlah kendaraan. Untuk variabel penelitiannya, variabel respons kita menggunakan tingkat kebisingan dB, dan faktor dan level pembandingannya kita berlokasi di gate, yang dimana gate 1 sampai gate 4 dengan volume kendaraan MC sepeda motor dan LV mobil. Next. Untuk variabel kontrolnya, posisi alat ukur kita itu kurang lebih 1 meter dari sumber dengan ketinggian yang sama dengan durasi 15 menit setiap gate-nya. Dan alat ukur yang digunakan tentu saja sound level meter. Kita melakukan pengukuran di waktu pagi hari dengan cuaca normal atau tidak hujan. Untuk lokasi dan waktu pengukuran, lokasinya di G1 sampai 4 Telkom University dengan waktu yang kita lakukan di jam 7:38 pagi sampai jam 9:08 pagi waktu Indonesia Barat. Dengan titik ukur 3 pengambilan setiap data di setiap gate-nya. Durasi tiap pengukuran kita lakukan selama 15 menit. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Nurjana. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman anggota saya. Yang selanjutnya adalah alat ukur dan prosedur. Alat ukur yang kami gunakan yang pertama adalah sound level meter atau SLM dengan satuan dBA. Selanjutnya kami menggunakan counter manual untuk menghitung banyaknya volume kendaraan. Yang ketiga stopwatch untuk menghitung berapa lama kami perhitungan penelitian. Yang keempat adalah lembar pencatatan. Selanjutnya untuk prosedur, yang pertama kami letakkan SLM sejauh kurang lebih 1 meter dari sumber. Yang kedua, ukur kebisingan selama 15 menit. Yang ketiga, hitung jumlah kendaraan. Untuk MC itu motorcycle atau motor, dan LV adalah untuk mobil. Yang keempat, ulang 3 kali per gate.
Yang kelima, catat dan analisis. Selanjutnya, ada data kebisingan dengan satuan dBA. Untuk gate 1, replikasi 1, kita mendapatkan rata-rata kebisingan per 15 menit, yaitu 72,78. Untuk replikasi 2, 71,07. Untuk replikasi 3, 72,03. Untuk gate yang kedua, untuk replikasi 1 kita mendapatkan rata-rata 63,55. Untuk replikasi 2 kita mendapatkan 60,45. Selanjutnya untuk replikasi 3 kita mendapatkan rata-rata 63,93. Untuk gate 3 kita mendapatkan rata-rata replikasi 1 61,64, lalu selanjutnya replikasi 2 61,16, selanjutnya replikasi 3 61,64. Untuk gate terakhir yaitu gate 4, untuk replikasi 1 kita mendapatkan 63,26 dan replikasi 2 62,85 dan replikasi gate 3 dengan rata-rata 63,26. Selanjutnya adanya data kendaraan, volume kendaraan. Untuk gate pertama, untuk motor kita mendapatkan 687 unit motor, dan untuk mobil 0, maka total volume kendaraan di gate 1 adalah 687. Untuk gate 2, untuk motor kita 0 dan untuk mobil kita mendapatkan 76 unit, maka total volume kendaraan di gate 2 adalah 76. Selanjutnya di gate 3 untuk motor kita mendapatkan 0 dan untuk mobil kita mendapatkan 26 unit mobil, maka total volume kendaraan di gate 3 yaitu 26. Untuk rata-rata untuk volume kendaraan di gate 4, untuk motor kita mendapatkan 61 unit dan untuk mobil kita mendapatkan 0, maka total volume kendaraan pada gate 4 adalah 61. Selanjutnya untuk rumus volume lalu lintas kita mendapatkan Q sama dengan N per T, di mana Q adalah volume lalu lintas per satuan jam, lalu N adalah jumlah kendaraan dalam waktu pengamatan, T adalah waktu pengamatan per jam. Maka pada gate 1 kita mendapat totalnya 687 volume kendaraan, maka dibagi 15 menit sama saja seperti seperempat jam, maka kita akan mendapatkan volume lalu lintas untuk gate 1 yaitu 2748. Dan untuk gate 2 kita mendapatkan volume kendaraan yang 76 dibagi seperempat, maka volume lalu lintas di gate 2 adalah 304, dan di gate 3 kita mendapatkan volume lalu lintas 104, di gate 4 kita mendapatkan volume lalu lintas 244. Selanjutnya untuk analisis regresi linear sederhana, di mana Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah konstanta kebisingan saat tidak ada kendaraan, B adalah koefisien regresi di mana kenaikan kebisingan tiap bertambahnya satu kendaraan, dan X adalah volume kendaraan, dan Y adalah kebisingan persatuan dBA, di mana kita mendapatkan rumusnya B dan A juga seperti ini. Lalu untuk X yaitu tadi volume kendaraan pada setiap gate, dan Y adalah rata-rata kebisingan pada setiap gate juga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tabinata Kilbada Sanudin. Nah, di sini kita sudah mendapatkan X, Y, X kuadrat, dan Y kuadrat, di mana X itu merupakan volume dan Y itu rata-rata kebisingan. Nah, habis itu kita temukan sigmanya. Sigma X, X kuadrat, dan Y kuadrat untuk menghitung regresi linear. Di mana regresi linear itu kita memerlukan Y sama dengan A tambah BX. Kita cari dulu B-nya yang menghasilkan 0,0151 dan kita hitung rata-rata X dan Y-nya dari data yang sebelumnya. Habis itu kita bisa menemukan A-nya, A sama dengan Y rata-rata dikurang BX rata-rata. Kita masukkan saja, di mana kita menemukan Y itu, Y topi sama dengan 61,59 ditambah 0,0151 X. Dan kita mendapatkan grafik regresi linearnya seperti berikut. Nah, untuk perbandingannya, dari standar mutu yang kita gunakan, itu kan 58 desibel A. Dari gate 1 sampai 4, ini semua itu melebihi standar mutu, di mana standarnya itu harusnya 58 dBA, di mana desibel yang paling tinggi itu ada di 71,96 desibel. Nah, di sini kita juga ada grafik waktu kebisingan di gate 1. Bisa dilihat bahwa menitnya itu sudah dipastikan sama, dan
average dBA-nya sudah dipastikan sama. Walaupun di sebagian case itu tidak akan selalu sama. Ini contoh yang di gate 2. Ini contoh yang di gate 3 di mana average desibelnya itu tidak sama karena kita menggunakan 3 titik. Bisa diperhatikan juga dari grafik itu tidak selalu sama pada setiap titik. Contohnya 4.1 dan 4.2 memiliki kesamaan atau kemiripan, sedangkan di grafik 4,3 tidak memiliki kesamaan walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan pula. Dari hasil analisisnya, kita dapatkan pada tabel bahwa tingkat kebisingan di seluruh gate 1-4 itu melampaui standar mutu yang ditetapkan yaitu 58 desibel. Tercatat di gate 1 sebesar 71,96 desibel untuk yang tertinggi dan yang terendah itu di gate 3 di mana menghasilkan 61,48 desibel. Terima kasih.